Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Kurniazi Sifareza dengan NIM 2151 dari program studi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang LK04, yaitu tentang cookie dan DNS. Nah, di sini akan ada 3 poin yang dibahas, yaitu yang pertama prinsip kerja HTTP cookie, kemudian proses dari web case, dan ketiga konsep DNS. Yang pertama kita akan bahas yaitu prinsip kerja dari HTTP cookie. Sebelum membahas prinsip kerja, kita akan bahas terlebih dahulu apa HTTP cookie itu sendiri. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol transfer data yang digunakan di World Wide Web. Kemudian cookie adalah file text yang menyimpan data kecil untuk mengidentifikasi komputer saat kita menggunakan jaringan komputer. Kemudian cookie dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama yaitu ada HTTP cookie, kedua yaitu web cookie, dan ketiga yaitu browser cookie atau internet cookie. Kemudian kita akan bahas cara kerja dari HTTP cookie. Cara kerjanya yaitu ketika user mengunjungi website, komputer akan menyimpan cookie di dalam web browser yang dipakai. Kemudian di cookie tersebut ada kumpulan data yang berisi aktivitas user saat mereka menelusuri suatu website. Saat user mengunjungi kembali web tersebut, web browser akan mengembalikan data tersebut ke web server dalam bentuk cookie. Dengan demikian, ketika user mengunjungi website itu kembali, maka website dapat mengingat kredensial login user dan halaman apa saja yang sudah dikunjungi. Kemudian yang kedua yaitu kita akan bahas proses dari web cache. Yang pertama yaitu pengertiannya. Untuk pengertian dari cache sendiri adalah ruang penyimpanan yang menyimpan data sementara dari aplikasi atau web. Untuk web cache sendiri adalah ruang yang menyimpan data di server untuk digunakan lagi nanti agar proses loading website menjadi lebih cepat. Kemudian ada cara kerja dari web cache, yaitu saat Anda membuka situs, fungsi web cache akan mengumpulkan semua data website, mengubahnya menjadi web file HTML, lalu membukanya di browser kita. Pada kali berikutnya, kita membuka website tersebut, cache akan memuat salinan yang sudah disimpan. Dengan demikian, server bisa bekerja lebih cepat dan tidak overload. Namun, jika website-nya diperbarui, proses ini akan diulang lagi dari awal. Tapi kita harus ingat, tidak setiap website menggunakan cache, dan cache bisa kadaluarsa atau dihapus secara manual. Kemudian yang ketiga yaitu ada konsep DNS. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi dari DNS. Nah, untuk pengertiannya, DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Kemudian selanjutnya ada fungsi DNS, ada 3, yaitu yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kemudian yang kedua yaitu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Dan yang terakhir mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Kemudian kita lanjut bagian-bagian DNS. Yang pertama ada root level domain, yaitu merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Kemudian yang kedua ada top level domain, adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat 2 jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu Getretic Top Level Domain atau GTLD dan Country Code Top Level Domain atau CCLTD. Kemudian ada Second Level Domain, ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL en.wikipedia.org yang dimaksud CLD adalah Wikipedia. Kemudian ada Third Level Domain, ialah third level domain itu biasa disebut dengan subdomain, merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, maka subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada hostname, atau biasa disebut dengan SIM. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Kemudian yang terakhir ada cara kerja DNS. Yang pertama yaitu ada DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Tahapan yang pertama yaitu DNS query.
Tahapan ini dimulai ketika kita mengetikkan URL ke address bar dan server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem atau cache. Dalam tahapan DNS query ini sendiri terdapat 3 jenis DNS query. Ketiganya adalah recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Yang pertama yaitu recursive query, yaitu user memberikan hostname yang mana, kemudian DNS server harus memberikan jawabannya. Ada 2 kemungkinan jawaban yang diberikan, yaitu yang pertama DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root name, di root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak bisa ditemukan. Kemudian yaitu yang kedua ada iterative query, yaitu user memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server atau authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Kemudian yang ketiga ada non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Kemudian tahapan yang kedua ada DNS recursion, yaitu ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau internet service provider atau yang biasa disebut dengan ISP. Kemudian yang ketiga itu root name server. Misalnya informasi yang kita cari tidak bisa ditemukan di ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang kita butuhkan ke root name server. Root name server sendiri merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama, domain, dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi, server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Kemudian ada TLD name server. Sistem TLD name server ini yaitu sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, atau .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem akan meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Kemudian yang terakhir ada authoritative name server, yaitu jenis server ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang kita minta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun tentu saja beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk cache di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan dengan cepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.